Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sekalian, para jamaah salat subuh Masjid Jami' Asmaul Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu tidak lupa dan senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah secara berjamaah. Tentu tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pada keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah sedikit saya akan menyampaikan terkait materi ulumul Quran, dan salah satu disiplin ilmu dari ulumul Quran itu adalah ilmu tajwid, sebagaimana permintaan pengurus Pak Haji Anis. Dan di sini insyaallah saya ambil dari kitab Syekh Nuruddin Itr rahimahullahu taala, ya, Syekh Dr. Nuruddin Itr. Dan ini salah satu ulama Syam dan juga salah satu referensi kalau yang kuliah di pasca sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir, diantaranya mungkin kami di IIKI. Jadi ulumul Quran atau ilmu terkait Al-Quran, yang mana diambil salah satunya di sini yang akan kita bahas juga urgensi dari mempelajari salah satu yang memang ini sudah paket yang harus dipelajari oleh seorang muslim, yang mana Al-Quran itu diturunkan satu paket dengan tajwidnya, sehingga kita tidak bisa melepaskan bacaan Al-Quran dengan mengaplikasikan ilmu tajwid. Dan tentu sedikit kalau kita berbicara terkait ulumul Quran, maka ini tentu ini sangat luas. Karena ulum, kalau kita lihat secara lughatan, ya, etimologi secara bahasa, bahwa ulumul Quran ini komposium, ya, jadi gabungan, majmuk dari kata ulum dan Al-Quran, maka menjadi ulumul Quran, mudhaf dan mudhafun ilaih. Ulum sendiri itu kan dari kata ilmun, bentuk jamak dari kata ilmun. Ilmun itu artinya ya suatu ilmu, satu.
Sedangkan ulum itu berarti banyak, ya, ilmu-ilmu yang memang terkait dengan Al-Quran. Hadza ta'bir, ya, ulumul Quran yadullu lughatan ala anwa'il ulumi allati tattasilu bil Qur'anil Karim. Bahwa istilah ulumul Quran itu menunjukkan secara etimologi menurut bahasa adalah tentu segala disiplin ilmu yang memang tattasilu bil Qur'anil Karim, yang punya korelasi hubungan dengan Al-Qur'an. Wa hakadha kana yusta'malu fi usuril mutaqaddimin. Dan memang ini adalah istilah yang sudah berlaku di fase-fase atau para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, ulama-ulama mutaqaddimin. Ya, mereka para ulama-ulama terdahulu itu sudah familiar dengan istilah ulumul Quran, yang mana ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa kalau itu disinggung masalah ilmu Al-Quran, maka tentu sangat luas. Fayuradu bihi ulumun tu'khadhu minal Quran min ulumi syar'i. Ya, tentu adalah ilmu-ilmu yang diambil di dalam Al-Quran, yang merupakan itu ilmu syar'i, yang mana di dalam Al-Quran itu ada terkait ilmu apa? Aqidah, ilmu fikih, ya kan? Akhlak, ya kan? Bahkan ilmu tentang sosial, kemanusiaan, ya, bahkan tumbuh-tumbuhan, semuanya itu adalah sains dan lain sebagainya. Itu semuanya ilmu yang bisa diambil atau yang diambil dari Al-Quran. Maka ini luas, ya, makanya para akademisi atau di sini para ulama yang dulunya atau pada awalnya ilmu Al-Quran ini sangat luas, maka dipersempit, ya, dengan definisi yang mana disebut dengan ulumul Quran fil istilah adalah al-mabahith al-kulliyah allati tata'allaqu bil Qur'anil Karim, yaitu pembahasan-pembahasan yang komprehensif, yang menyeluruh, yang lengkap, yang mana itu terkait dengan Al-Quran. Nah, ini sudah menurut istilah terminologinya, baik itu dari perspektif apa? Nuzulihi, ya, asbabun nuzul atau turunnya, bagaimana proses turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam, bahkan urutannya, kemudian apa, penulisannya, kodifikasinya, ya kan, tafsirnya dan lain sebagainya. Jadi ilmu Al-Quran sudah mulai dipersempit dengan ilmu-ilmu yang memang terkait dengan Al-Quran itu sendiri, yang sebelumnya itu lebih umum, ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu karena luasnya istilah ini, maka ada salah satu disiplin ilmu yang mana sebenarnya ilmu ini baru independen, baru dijadikan tersendiri, itu sebenarnya bukan banget di awal-awal, tapi mulai familiar di abad keempat, yaitu apa? Ilmu tajwid. Dan saya informasikan bahwa kalau terkait dengan ilmu Al-Quran tajwid, itu sebenarnya ilmu tajwid itu lahir dari rahim-rahim ilmu lughah. Ilmu apa? Ilmu lughah, linguistik Arab. Jadi dulu di abad pertama, anggap saja, ya, bagaimana Al-Quran itu sudah ditulis sejak zaman Nabi SAW masih hidup. Dan ketika
Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah mengizinkan, ya, khususnya kepada sekretaris pribadi Nabi. Siapa itu? Seorang anak muda, Zaid bin Thabit. Karena dulu kita tahu bahwa Nabi dan para sahabat banyak yang tidak bisa baca dan tulis. Tetapi memang ada beberapa sahabat yang itu sudah ibaratnya dia yang yang belajar, yang tahu baca tulis. Di antaranya adalah Zaid yang dipilih. Walaupun bukan hanya Zaid, ada Ubay, itu yang muda-muda. Yang seniornya lagi seperti Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Dan Khulafaur Rasyidin. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu sudah diizinkan untuk ditulis sejak zaman siapa? Nabi SAW. Namun itu adalah seadanya, ditulis dengan seadanya. Waktu itu dengan keterbatasan, dan memang fokusnya itu adalah bagaimana Nabi ketika turun wahyu dan para sahabat itu udah sigap gitu, sudah siap dia. Di antaranya adalah penulis wahyu. Ya, diturunkan secara berangsur-angsur, ya, munajjaman bahasanya. Dan ketika ditulis pun itu dengan media-media yang seadanya waktu itu. Ya, di pelepah kurma, seperti yang sudah saya sampaikan dulu beberapa waktu saya ngisi kajian subuh juga, ya. Kemudian di kulit-kulit, belum ada kertas. Kemudian apa? Di batu-batu yang pipih gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian hal itu berlangsung terus, ya, era Nabi, maka diganti Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama. Maka tentu penulisan wahyu Nabi sudah wafat, maka tentu sudah selesai. Dan Al-Quran itu, ya, sebenarnya untuk tulisan itu nomor 2 lah kalau kita mungkin nomorin. Karena yang pertama, para orang-orang yang menjaga Al-Quran adalah mereka menghafal. Para sahabat itu menghafal, karena mereka nggak tahu baca tulis, sehingga mereka mengandalkan hafalan untuk menjaga Al-Quran. Dan kita tahu bahwa ketika peperangan Yarmuk itu, peperangan melawan orang-orang yang murtad, karena Nabi wafat dan terkena fitnah orang-orang yang para sahabat terdahulu atau orang-orang yang mungkin imannya lemah, sehingga mereka akhirnya divonis murtad oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga diperangi. Dan salah satu perang yang banyak memakan gugurnya para sahabat yang syahid pada saat itu adalah mereka para penghafal Al-Quran di perang Yarmuk itu. Dan mungkin data yang terekam itu ada yang bilang puluhan bahkan ratusan sahabat para penghafal Al-Quran yang wafat. Sehingga pada saat itu Umar radhiyallahu anhu yang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, kalau begini caranya, ya, para penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur, wafat, syahid, maka nanti Al-Quran akan lenyap, ya kan? Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan, menyarankan kepada Abu Bakar yang pada saat itu menjadi khalifah pertama untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, akhirnya Abu Bakar sempat mengelak gitu kan. Kaifa af'alu ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa af'alu syai'an ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi? Tetapi ketika itu Abu Bakar merenungi usulnya Umar, dan akhirnya diterimalah sarannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran yang sejak Nabi masih hidup itu sudah mulai diizinkan ditulis.
Ya dikumpulkanlah, maka dikumpulkannya itu nggak usah digambarkan. Itu gimana ngumpulin kulit, ya kan? Ngumpulin batu pelepah kurma dan lain sebagainya, tulang-tulang, ya kan? Nah, akhirnya itulah yang disebut dengan suhuf Abu Bakar. Terus ke zaman Umar, maka Umar itu fokusnya ke perluasan wilayah pada saat itu. Sampai pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, disitulah mulai nanti ada yang kita kenal dengan Rasm Utsmani. Nah, jadi Rasm Utsmani itu pada zaman Utsman bin Khattab radhiyallahu anhu, karena pada saat itu kaum muslimin ketika ingin memperluas wilayah Islam di Azerbaijan dan Armenia, penduduk Irak dan penduduk Syam itu mereka berselisih. Karena pada saat itu bacaan mereka berbeda. Dan mereka merasa bahwa bacaan mereka yang paling benar, padahal semuanya itu dari Nabi SAW. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan satu macam bacaan yang kita baca gitu, padahal itu berbagai macam bacaan, ya kan? Ada yang membaca dengan ihdinas siratal mustaqim pakai shad, misalkan ihdinas si. Kemudian juga ada yang baca dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Ada juga dengan ismam, ihdinas siratal mustaqim. Nah, bahkan di Irak itu sendiri ada bacaan itu. Ya, di Irak itu yang legal itu bacaannya adalah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, karena dulu di Kufah itu adalah ulama-ulama qiraat yang kita kenal dengan yang memang itu ada muridnya Nabi yang eksis sampai zaman Utsman. Jadi kaderisasi dari para sahabat, maksudnya kaderisasi Nabi yang mana itu adalah para sahabat yang eksis sampai zaman Utsman itu dulu di Kufah adalah termasuk Abdullah bin Mas'ud. Yang mana Abdullah bin Mas'ud ini kalau kita tahu itu gurunya Imam Asim, ya, yang mana sebenarnya gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami, dan Abu Abdurrahman As-Sulami itu adalah gurunya Imam Asim. Yang mana Imam Asim ini muridnya adalah Hafs, dan Hafs ini adalah riwayat yang kita baca hari ini, standar yang kita baca seperti itu. Nah, mulailah Al-Quran itu disalin, karena kan perbedaan bacaan yang saat itu sudah mulai kalau tidak disalin kembali maka terjadi fitnah yang besar gitu. Orang-orang banyak berselisih, merasa bahwa bacaan saya yang paling benar karena sanadnya ke Nabi. Padahal itu semuanya diajarkan oleh Nabi. Enggak hanya di zaman Utsman sebenarnya. Nabi masih hidup aja Umar pernah marah ketika ada sahabat yang membaca surat Al-Furqan tidak sama seperti bacaannya yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar. Padahal semuanya tetap hakadha unzil, hakadha unzil. Begitulah Al-Quran diturunkan, begitulah Al-Quran diturunkan bacaannya. Nah, lanjut kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini ya sudah mulai nanti dia punya murid namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan kalau kita belajar ilmu sintaksis Arab ya, ilmu nahwu, gramatikal, bahwa ada yang mengatakan bahwa pencetus pertama kali ilmu nahwu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ada yang mengatakan juga ilmu nahwu pertama kali dicetuskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat pada tahun kalau nggak salah 69 Hijriah. Nah, dan kalau kita belajar kodifikasi Al-Quran, tanda baca Al-Quran, yang pertama kali mencetuskan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang mana pada saat itu Abul Aswad Ad-Du'ali terkonfirmasi beliaulah sang inisiator pertama terkait kodifikasi Al-Quran, yang mana pada saat itu Al-Quran pada zaman Utsman itu belum ada harokat sama titik, dan Abul Aswad Ad-Du'ali lah yang mencetuskan untuk diberikan titik-titik untuk tanda baca pertama kali. Nah, kemudian selanjutnya murid-murid beliau seperti ada namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Khalil
bin Ahmad Al-Farahidi, yang mana ini adalah seniornya ulama lughah, ulama nahwu, wafat 170 Hijriah. Nah, itu mulai mencetuskan bahwa harokat yang dulunya cuma titik fathah itu di atas huruf fathah titik, kemudian dhammah nanti agak di depannya lagi, kasroh di bawahnya dan lain sebagainya. Maka Khalil bin Ahmad Al-Farahidi lah yang mencetuskan kalau harokat fathah itu adalah bentuk alif kecil yang miring. Kalau kasroh, kalau dhammah itu adalah bentuk wawu kecil yang miring. Nah, itu pada zaman siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, jadi dulu di awal-awal itu sebenarnya ilmu lughah, ilmu bahasa. Belum ada ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tajwid itu belum ada, karena memang mereka masih masih sangat tidak butuh sekali, karena bacaannya itu masih Masya Allah, masih dekat ya dengan Nabi, dan bacaannya itu ya udah tidak masalah lah. Ya, nanti di abad keempat, ya, bahwa periode abad 4 Hijriah, ya, di sini sebentar. Ya, di abad-abad pertama itu ya tadi masih fokus di ilmu lughah, dan sebenarnya mulai muncul ilmu qiraat. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu muridnya adalah Imam Sibawayh, dan Imam Sibawayh ini termasuk ulama bahasa yang sangat populer dulu ada di Basrah. Di Kufah itu ada namanya Al-Imam Ali Al-Kisai. Imam Sibawayh dengan Imam Ali Al-Kisai sama-sama ulama lughah, ulama nahwu, dan mereka sering berselisih, berbeda pendapat terkait permasalahan ilmu nahwu. Tetapi yang paling populer pada saat itu adalah Al-Imam Al-Imam Ali Al-Kisai. Kenapa? Karena Al-Imam Ali Al-Kisai itu selain dia ahli nahwu, dia juga ahli Quran, ahli qiraat. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Al-Imam Sibawayh itu karena berbeda pendapat dengan Al-Imam Ali Al-Kisai itu sampai sakit dan sampai meninggal gara-gara tadi berselisih tadi. Nah, kemudian Al-Quran di awal-awal itu setelah ilmu lughah baru muncul namanya ilmu qiraat. Nah, ini harus kita tahu juga bahwa Al-Quran yang kita baca sebenarnya bukan satu bacaan, tapi beberapa macam bacaan. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Nah, ini harus tahu istilahnya. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Nah, 7 huruf ini tentu luas. Jadi yang kita baca hari ini itu adalah salah satu bacaan yang 7 huruf itu. Tetapi ingat, 7 huruf ini menunjukkan bahwa itu adalah bermacam bacaan, bukan satu, tapi juga bukan 7 qiraat. Itu terlalu sempit, jadi luas lagi. Nah, adapun kok kita pernah dengar bahwa Al-Qur'an itu ada namanya qiraat sab'ah. Qiraat sab'. Ya, Al-Qur'an as-sab'ah. Jadi 7 qiraat. Nah, 7 qiraat ini maksudnya apa? Siapa yang pertama kali mencetuskan? Yang pertama kali mencetuskan qiraat itu menjadi 7 itu adalah namanya Al-Imam Ibnu Mujahid At-Tamimi yang wafat 324 Hijriah, abad keempat. Dan beliau punya buku yang alhamdulillah bukunya eksis sampai hari ini, ada dicetak, namanya Al-Jami' fil Qiraat atau Al-Qiraat As-Sab'ah. Masya Allah, itu luar biasa. Ulama abad keempat yang pertama kali mencetuskan qiraat menjadi 7 itu adalah Al-Imam namanya Ibnu Mujahid. Dan kalau kita dengar bahwa qiraat sab'ah bukannya Al-Imam Asy-Syatibi. Nah, Al-Imam Asy-Syatibi itu memang sekarang hari ini kalau kita belajar qiraat sab'ah itu belajar matan Syatibiyah, Imam Syatibi. Tapi yang pertama kali mencetuskan itu namanya Al-Imam Ibnu Mujahid namanya. Nah, mulailah setelah abad-abad qiraat muncullah
baru ilmu tajwid. Kenapa ilmu tajwid itu menjadi ilmu yang independen? Ya karena tadi makin banyak orang-orang yang memeluk Islam, makin banyak orang-orang yang mana mereka membaca Al-Quran itu bukan dari satu logat, satu bahasa, yang mana bahasa Arab, tapi bahasa mereka dari orang-orang Persia, orang-orang bahkan Asia, Eropa yang masuk ke Islam itu punya lahajat sendiri. Sehingga tentu pengucapan huruf hijaiyah itu sudah mulai beda, sudah mulai bervariasi. Maka tentu di sini yang tadinya ilmu, katakan ilmu makharijul huruf was sifat, itu adanya di dalam bab-bab ilmu lughah seperti kitabnya Al-Imam Sibawayh, seperti kitabnya Al-Ain punyanya tadi Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, diambil menjadi ilmu tersendiri. Sehingga di situ dijelaskan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ya kan? Kayak huruf halqi, ya kan? Huruf lisan itu apa aja pengucapannya. Ada namanya nanti dulu masih pakai laqab, masih pakai samaran. Ada namanya huruf lithwiyah. Huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah menempel dengan ujung dua gigi seri bagian atas. Kayak zal, dha, sa. Ya, itu sudah ada sebenarnya dari zaman dulu keilmuan tersebut yang diambil dari ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Nah, tetapi hal ini sudah mulai penting, dan bahkan yang pertama kali menyusun ilmu tajwid secara ya berupa karya tulis itu terkonfirmasi oleh seorang ulama yang bernama Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Siapa? Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Inilah ulama yang pertama kali menulis ilmu tajwid. Seperti itu. Dan ini ulama abad keempat. Yang mana ilmu tajwid ini memang masih sempit, masih tematik. Dan beliau punya karya manzumah, qasidah, syair yang terdiri dari 51 bait, yang mana itu mulai disinggung bahwa seorang pembaca Al-Quran itu harus memperhatikan namanya husnul ada. Yang mana husnul ada ini adalah bacaan bertajwid. Bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan bacaannya Nabi. Nah, seperti itu. Dan terus nanti sampai abad kelima. Yang mana abad kelima inilah mulai ilmu tajwid ditulis secara lengkap, komprehensif. Dan ini harus, bagi para praktisi tajwid ini harus mengenal ulama ini. Yang pertama itu adalah Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Siapa? Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi ini adalah orang yang pertama kali menyusun ilmu tajwid versi lengkap. Di situ ada ilmu makharijul huruf was sifat. Itu di situ ada hukum-hukum tajwid, hukum nun sukun dan tanwin dan lain sebagainya, itu sudah mulai ditulis. Dan beliau sendiri yang mengatakan dalam muqaddimah buku beliau namanya Ar-Ri'ayah ya li tajwidil qira'ah wa tahqiqi lafdhit tilawah, beliau mengatakan bahwa saya belum menemukan, saya tidak tahu, saya belum menemukan orang yang menyusun buku atau menyusun ilmu tajwid seperti apa yang saya susun hari ini. Masya Allah. Itu kata Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Dan selanjutnya kita kenal itu ada namanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani yang wafat 444 Hijriah. Ini masih ulama abad kelima. Ya, punya kitab namanya At-Tahdid. Kemudian Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi wafat 461 Hijriah, punya kitab namanya Al-Mudhi fit Tajwid. Ya, ini kitab-kitab klasik ini. Ada sampai sekarang tercetak. Bahkan ya, kalau hari ini dalam bahasan-bahasan ilmu tajwid itu sangat beragam, itu sebenarnya sudah ada di ulama-ulama yang tadi saya sebutkan, sudah dituliskan. Nah, makanya kalau ditanya ilmu tajwid pentingnya apa? Jawabannya apa kira-kira? Ya karena ilmu tajwid itu adalah bagian dari ilmu syar'i, karena ia terkait dengan Al-Quran.
Jadi kita sebagai seorang muslim apalagi menjadikan Al-Quran salah satu pedoman hidup kita, maka kita diperintahkan membaca Al-Quran itu dengan bertajwid. Tadi saya sampaikan di awal, satu paket dengan tajwid. Jadi segimananya kita mempelajari ilmu apapun itu luar biasa, sangat positif. Ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu apa lagi? Atau ilmu hadis. Maka kita juga jangan melalaikan ilmu tajwid. Yang mana ilmu tajwid ini adalah ilmu cara membaca Al-Quran, ya kan? Nah, begini aja deh. Apa coba definisi ilmu tajwid? Apa kira-kira? Definisi ilmu tajwid itu adalah ya ilmu terkait wa huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Ini definisi yang mungkin agak singkat, yaitu bagaimana seorang mampu menunaikan setiap pelafalan huruf sesuai dengan haknya, sesuai dengan makhrajnya. Jadi ternyata kalau kita membaca Al-Quran tidak boleh membaca dengan ya tadi asal-asalan. Bagaimana coba misalkan huruf-huruf yang samar kayak sin, sod, dal, dha, ada jim, ada zai, apalagi dan masih banyak lagi, ya kan? Itu masing-masing, maksudnya makhrajnya harus jelas, pengucapannya harus jelas. Jadi tidak diucapkan asal. Misalkan ada orang membaca ihdinas siratal mustaqim, dia nggak baca shad, akhirnya dia ganti menjadi shin, ihdinas siratal mustaqim. Yang penting selamat dia baca, keucap lah, bukan begitu prinsipnya. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus mempelajari salah satu ilmu Al-Quran. Yang sebenarnya ini di awal-awal itu bukan ilmu yang independen, tetapi ini menjadi ilmu yang penting yang dijadikan oleh para ulama menjadi ilmu tersendiri. Gitu. Ada yang mengatakan gini, Ustaz, bukannya kita itu membaca Al-Quran yang paling penting adalah talakinya, Ustaz? Kan ilmu tajwid itu kan ijtihadi, Ustaz. Betul. Jadi kita membaca Al-Quran yang paling utama itu adalah periwayatan, karena Al-Quran itu adalah ilmu riwayah. Ilmu apa? Riwayah. Tahu nggak maksudnya ilmu riwayah itu apa? Ilmu yang dibacakan, yang disampaikan melalui periwayatan, transmisi sanad lah bahasanya. Gitu. Nah, kemudian kalau ilmu tajwid ijtihadi berarti ya apa namanya? Ya subjektif gitu kan, atau mungkin itu adalah ijtihad, usaha yang dituliskan oleh para ulama. Nah, ini yang harus kita pahami. Ijtihadi itu bukan kita pahami bahwa ilmu tajwid sekarang ini ijtihadi. Tapi ijtihadi itu adalah maksudnya sudah diijtihadkan oleh para ulama terdahulu, yang mana mereka itu mengeluarkan kaidah-kaidah itu dari cara baca yang sudah mereka dapatkan dari guru ke guru, ya kan? Dari ke guru ke guru, dan itu semua bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa bahasan-bahasan ilmu tajwid seperti apa? Hukum mad, ada mad muttasil, wajib muttasil, munfasil, dan lain sebagainya. Itu nggak ada di zaman Nabi. Di zaman sahabat itu nggak ada istilah itu. Kapan adanya? Ya tadi mulai di abad ke-4. Mulai di abad berapa? Ke-4. Nah, terus dulu bagaimana kalau misalkan menjelaskan hukum mad yang sekarang kita kalau ngaji gitu kan? Ini misalkan apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, dan seterusnya. Sawa'un 'alaihim. Di situ apa hukumnya? Ada mad, huruf mad, alif bertemu dengan hamzah fi kalimatin wahidah, pada satu kata yang sama, maka disebut dengan mad muttasil atau wajib muttasil. Maka berapa panjang harokatnya? Ya, 4 harokat. Min tariqi syatibiyah, min tariqi taisir 5 harokat. Maka biasanya disebut min tariqi syatibiyah 4 atau 5 harokat.
Ini bacaan ini sudah dipraktekkan cara bacanya di era Nabi, bahkan sahabat. Dulu sahabat, salah satu riwayat yang familiar kita dengar, ketika Abdullah bin Mas'ud itu yuqri'u rajulan, mengajarkan seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki itu membaca surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lil fuqara'i wal masakin. Bacaan fuqara itu tidak dibaca panjang mad wajib muttasil, tapi dibaca kurang panjang. Apa coba komentar Abdullah bin Mas'ud, muridnya Nabi, yang dimana tadi Abdullah bin Mas'ud dulu dikirim kemana? Ke Kufah, ya, murid senior yang agak senior, karena Abdullah bin Mas'ud itu lebih senior daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu waktu Abdullah bin Mas'ud dijadikan andalan muridnya Nabi, itu Zaid bin Thabit itu masih kecil. Nah, ma hakadha aqra'anihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak begini Nabi mengajarkan kepadaku. Nah, itu enggak terima tuh. Abdullah bin Mas'ud enggak terima dengan bacaan seorang laki-laki yang mana ketika dia membaca mad wajib mutasil yang kita kenal hari ini, atau mungkin sudah dikenal di abad-abad keempat muncul gitu kan. Nah, sampai hari ini dibaca dengan kurang panjang, tapi dengan bahasa tadi. Bukan begini Nabi mengajarkan. Terus bagaimana Nabi mengajarkan kepadamu? Wa kaifa aqra'akahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab, aqra'anihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddal fuqara. Maka memanjangkan kata fuqara. Jadi enggak disalahin, itu bukan itu wajib mutasil, itu bacanya enggak ada kayak gitu. Tetapi lihat penjagaan para sahabat tidak terima ketika membaca Al-Quran tidak sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Akhirnya tentu ya, ini menjadi suatu hal yang kita pada hari ini, keilmuan udah semakin jelas, semakin terperinci. Para ulama sudah membagi dalam bab-bab suatu ilmu, maka kita sudah enak sebenarnya, tinggal bagaimana kita pelajari. Seperti itu ya jamaah. Nah, nanti ilmu tajwid itu sudah mulai sangat populer di masanya ulama akhir mutaqaddimin, ulama klasik. Beliau ini hidup di akhir ulama klasik mutaqaddimin dan mulai di ulama mutaakhirin, awal fase ulama mutaakhirin. Siapa? Ingetin nama ini, Muhammad ibnu al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam ibnu al-Jazari. Dan Al-Imam ibnu al-Jazari mulai mempopulerkan ilmu tajwid melalui kajian-kajian, melalui daurah-daurah, muridnya dikumpulin, ayo belajar ngaji. Di antaranya yang paling populer itu nama Muqaddimah Jazariyah. Yang kita kalau pelajari itu bahasnya adalah ilmu terkait makharijul huruf was sifat. Seperti itu. Itu adalah beliau wafat 833 Hijriah, ulama abad ke-7, ke-8 atau ke-9 Hijriah. Sampai hari ini. Jadi kalau sekarang kita belajar ilmu tajwid, tidak keluar dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Yang mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari merujuk kepada ulama-ulama sebelumnya seperti tadi, ulama abad ke-5, Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, Al-Imam Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Itu ya jamaah. Ya. Jadi tentu ilmu tajwid itu penting. Ya. Dan ilmu tajwid pun kalau kita mau tarik atau kita mau sejarahnya, itu ilmu tajwid dulu nggak ada ilmu tajwid istilahnya, tapi sudah disinggung oleh tadi Al-Imam Abu Muzahim Musa Al-Qakhani dengan istilah husnul ada, cara membaca Al-Quran dengan baik, gitu ya, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ya sebagai seorang muslim dan sering tilawah
ya harus juga memperhatikan pentingnya ilmu tajwid ini. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa ketika kita termotivasi untuk membaca Al-Quran, bahwa setiap huruf itu diganjar 10 kebaikan, ya nggak? Enak kan, untung kan? Membaca Al-Quran itu pahalanya bukan bacaan kita tilawah berapa halaman, enggak, tapi huruf per huruf loh, huruf per huruf. Jelas dalilnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf aja di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Enak banget. Kemudian la aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harf, satu huruf, bukan. Tapi apa? Alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Berarti alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 3 huruf. Berarti 3 kali 10 30. Masya Allah, luar biasa. Nah, tetapi yang harus kita tahu, yang harus kita ilmui dalam masalah ini, ya, walaupun kita termotivasi untuk berlomba-lomba memperbanyak tilawah, kita butuh juga penjelasan para ulama dalam mengomentari hadis ini. Dulu juga saya sama termotivasi, tetapi setelah dikaji di dalam kitab At-Tahdid punyanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, bahwa ternyata Allah mengganjar satu huruf dengan pahala 10 kebaikan, 10 kali lipat. Itu adalah bagi mereka yang melafalkan pengucapan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Iya gak? Macam huruf shod dibaca shod, diganjar 10, enak bener. Ya, tentu harus ada ilmu. Makanya apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu, kita harus mengilmui dulu. Makanya kan ini salah satu disiplin ilmu yang penting untuk kita pelajari. Insya Allah di masjid-masjid, termasuk di Masjid Asmaul Husna ini, insya Allah ya adalah kajian-kajian halaqah-halaqah Quran. Maka para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya harus antusias ketika mendengar bahwa di Masjid Asmaul Husna ada kajian-kajian ilmu tajwid, membaca Al-Quran, ilmu tahsin. Itu harus tuh. Biasanya kan kalau bapak-bapak yang sibuk atau mungkin dia sudah umurnya udah inilah sepuh lah bahasanya gitu kan, udah nggak muda lagi, malu gitu, takutnya sangkanya baru belajar. Nah ini malu ini, akhirnya nggak belajar gitu kan. Akhirnya daripada begitu, udahlah saya baca aja di pojokan sendiri, dia tilawah sendiri gitu kan, dia baca sendiri gitu kan. Nggak tahu tuh benar apa enggak. Sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran itu sendirian, itu tuh nggak mengikuti konsep ulama terdahulu atau para sahabat terdahulu. Karena orang-orang dulu yang lama baca Al-Quran, ya itu ada istilah al-ard, menyetorkan. Jadi kalau kita tahu bagaimana mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran itu sebenarnya idealnya itu kita membaca di hadapan guru dari awal sampai akhir tuh disimakin. Paham? Disimakin, jadi nggak ada tilawah sendiri. Tilawah sendiri itu ada di luar itu gitu loh. Itu adalah ibaratnya wiridannya kita, zikirnya kita gitu. Tilawah mandiri. Tapi pada saat orang yang belajar Al-Quran itu sebenarnya ya itu harus dibacakan, diperdengarkan kepada seorang guru. Loh, kok gimana? Karena dulu Nabi aja itu setoran kepada malaikat Jibril. Iya. Sahabat setoran kepada Nabi. Murid-muridnya sahabat setoran kepada para sahabat. Dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu baru kalau kita ingin mengambil Al-Quran dengan sempurna. Tapi jadi kalau misalkan hari ini ada orang belajar baca Quran atau dia sendirian gitu, nggak pakai guru, nggak mau ngaji lah bahasanya, maka ini ternyata sebenarnya keluar dari konsep para terdahulu kita. Ya gitu.
Ya walaupun mungkin kita nggak bisa menghatamkan dari awal sampai akhir lah, tapi minimal tuh ya kita pernah lah gitu membaca Al-Quran diperdengarkan oleh orang yang kita anggap dia mahir. Ada nggak sampai sini, sampai hari ini di antara kita yang baca Al-Quran tuh maksudnya nggak pernah itu ngaji di hadapan guru? Jangan sampai. Bahkan kita dulu kalau masih kecil belajar Iqra aja butuh guru. Nah mungkin kita pernah Ustadz, saya baca ngaji sama guru pernah. Ya paling dulu ketika belajar Iqra, belajar Al-Quran, setelah itu enggak lagi. Itu gimana hukumnya? Apakah sudah dianggap membaca Al-Quran sesuai dengan ulama-ulama terdahulu? Maka jawabannya ya paling berapa persen gitu loh. Itu kan baru belajar mengenal huruf aja, melancarkan aja. Tetapi ada satu lagi tugas kita setelah kita belajar Iqra lah bahasanya, kemudian membaca Al-Quran udah bisa. Habis itu kita coba tadi kita perdengarkan bacaan kita dari Al-Fatihah, disimakin sampai hatam. Itu idealnya, karena dulu begitu para sahabat. Nah gitu. Ini kalau kita berbicara konteks ilmu tajwid ya. Ya diantaranya pentingnya adalah tadi, supaya bacaan kita itu kalau kita diperdengarkan ya, maka insya Allah seorang guru pasti membenarkan, mengoreksi kalau ternyata ada bacaan-bacaan yang mana itu kurang pas. Salah satu contoh misalkan, ada istilah dalam bab-bab tajwid itu disebut dengan huruf muqatta'ah. Apa? Huruful muqatta'ah. Apa coba huruful muqatta'ah itu? Huruf-huruf yang ada di awal-awal surat. Huruf-huruf yang ada di awal surat. Seperti tadi bacaan alif lam mim. Ada pernah kasus seorang santri, ini pesantrennya kawan saya di rumah. Santrinya dia bilang sama saya, Ustaz, waduh santri aneh baca surat Maryam kahaya asod. Apa? Kahaya asod. Surat apa tuh? Surat Maryam. Awal surat Maryam ini. Ini apa bacanya? Dia baca kahaya asod. Gimana ceritanya gitu kan? Sampai hari ini ternyata ada santri yang nggak bisa baca ini. Padahal ini bacanya gimana? Kita baca sesuai dengan ejaannya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itu pelafalannya. Belum nanti kita praktekkan ilmu tajwidnya. Maka yang ada tanda alisnya itu adalah kodifikasi, tanda baca, dia kritik. Dulu pada zaman Utsman itu kerangkanya doang, nggak ada titik, nggak ada alisnya itu. Itu kan namanya ilmu dobat. Dari zaman dulu Nabi, ya sampai hari ini itu dibaca dengan kaf, ha, ya, ain, sod. Tidak dibaca apa? Kahaya, asod. Nah ini gara-gara apa? Ya salah satunya adalah ya mau nggak mau kita harus mengilmui dulu cara baca ini. Coba kalau misalkan ya mungkin kita sekarang mah nggak terlalu begitulah, karena akses untuk mendapatkan sesuatu mudah sekarang. Baik itu disengaja kita belajar atau kadang tanpa disengaja kita dengerin murotal dan lain sebagainya. Ya cuman kan ada orang, Ustadz saya udah tahu ini nggak usah ngaji, kan cara bacanya kaf, ha, ya, ain, sod. Betul kita udah tahu. Mungkin kita dengar dari YouTube murotal. Cuman satu, kalau kita ingin mengikuti bagaimana konsep belajar Al-Quran itu, kita harus berguru, mengkonfirmasi bacaan kita apakah sudah pas atau belum. Gitu. Ini namanya apa nih? Kalau kaf panjang itu namanya apa? Hukumnya apa dalam ilmu tajwid? Hah? Mad. Saya kasih ini. Mad. Terus mad apa? Mad lazim. Mad apa? Mad lazim. Kalau dengar kata lazim dalam hukum tajwid, istilah mad, maka dia panjangnya 6 harokat. Udah tuh. Ya. Harokat yang
paling maksimal dalam membaca ilmu tajwid itu 6. Makanya panjang dia. Kaf, gitu bacanya. 6 harokat. Dan kalau kita mau ilmu tajwid mendetail, namanya bukan mad lazim doang. Lengkap dia namanya. Mad lazim harfi apa? Mukhaffaf. Huruf mad lazim harfi mukhaffaf itu naqasa asalukum. Tahu? Gitu. Nanti mad lazim itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada namanya mad lazim kilmi atau kalimi, ada namanya mad lazim harfi. Kilmi dan harfi. Masing-masing dari kilmi dan harfi dibagi menjadi 2. Mutsaqqal, mukhaffaf. Jadi mad lazim kilmi mutsaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf. Harfi mutsaqqal, harfi mukhaffaf. Wah, itu aja baru begitu aja udah bercabang. Ya kan? Itu. Khairlah insyaallah. Jikalau kita ribet hari ini belajar tajwid dengan istilah-istilah begitu, saya udah nggak kuat, udah nggak Ustaz nangkep gitu. Dengan saya cara bacanya aja. Cara bacanya itu juga insya Allah sudah dianggap ya kita mempelajari ilmu tajwid. Karena pada dasarnya ilmu tajwid itu adalah as-saut, suara, vokal gitu, daripada teori itu sendiri. Teori ini hanya membantu. Teori ini hanya mungkin harus dijangkau oleh para guru-guru Al-Quran. Jadi kalau statusnya kita misalkan bukan guru Quran, biasalah pelajar biasa, orang yang ngaji, maka cukup insya Allah kita tahu cara bacanya. Tetapi seorang guru Quran itu harus tahu rinciannya, teorinya. Demikian ya para jamaah. Jadi mudah-mudahan semuanya ya termotivasi ya, selain mungkin kajian-kajian hari ini itu sangat luar biasa, khususnya di Masjid Asmaul Husna ini. Beberapa saya ikutin, ada kajian akidah, ya kan, tauhid, kemudian fikih, tafsir. Maka mungkin ilmu tajwid ini walaupun dianggap kayak semacam apa ya, ya cuman bagaimana cara kita membaca Al-Quran, tapi ini jangan sampai disia-siakan, jangan sampai diremehkan, karena ternyata itu punya peranan penting ya untuk memaksimalkan, mengoptimalkan bacaan Al-Quran kita, apakah sudah sesuai kaidah atau belum. Jadi sekarang hukum terakhir, ilmu tajwid hukumnya gimana, status hukumnya? Ya kan? Kalau kita dalam ibadah, ya kan, sholat misalkan, kita sholat tanpa mengetahui ilmu bagaimana tata cara sholat, sholat kita sah nggak? Pengaruh ini, ya kan? Dan sholat itu wajib, maka ilmu untuk menghantarkan sempurnanya sholat, maka itu menjadi wajib. Maka kalau ini berbicara ilmu tajwid, ya, yang mana kita membaca Al-Quran itu wajib atau bukan? Membaca Al-Quran tidak wajib, membaca Al-Quran tidak wajib. Itu adalah sunnah atau sesuatu hal yang ya positif. Siapa yang membaca dia akan mendapatkan pahala. Cuman ketika kita sholat, ada nggak Al-Quran yang kita baca? Coba, sholat nih wajib, ada nggak Al-Quran yang kita baca dalam sholat? Jangan jauh-jauh. Apa coba setelah kita baca iftitah? Baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Quran bukan? Itu rukun Al-Quran. Maka ternyata di dalam sholat, kalau doa-doa, bacaan-bacaan selain membaca Al-Fatihah, itu tidak rukun. Bahkan kalau kita baca ayat surat setelah Al-Quran, itu hukumnya bukan rukun. Bahkan kalau kita baca misalkan setelah Al-Fatihah, waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, misalkan qul huwallahu ahad, misalkan kita langsung nggak ada masalah. Atau misalkan seorang lupa, imam lupa misalkan, terus dia butuh orang yang membenarkan di belakangnya,
terus dia lupa, nggak ada yang benerin, dia lanjutin lupa lagi. Itu kira-kira sholatnya sah apa batal? Sah. Imam juga nggak usah khawatir. Kalau memang lupa, ruku aja nggak ada masalah. Dipaksain nggak inget-inget misalkan. Ada teman saya begitu. Dipaksain nggak inget-inget. Akhirnya dia ganti itu pakai surat pendek. Pas baca surat pendek juga lupa lagi. Dia lari itu malah menjadikan sholatnya itu jadi kurang khusyuk. Kita nggak ada kewajiban kalau setelah baca Al-Fatihah membaca suratnya harus, misalkan ini kalau memang lupa manusia biasa, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, silakan bacalah apa yang mudah bagimu. Tapi ingat Al-Fatihah itu hukumnya rukun. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah maka hukumnya sholatnya, rokaatnya tidak sah, harus mengganti dengan rokaat yang itu. Kalau kita ternyata lupa dalam satu rokaat, kita tidak membaca Al-Fatihah misalkan, ya gitu. Nah, tadi berarti ilmu tajwid itu penting. Ma la yatimul wajiba illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang mana tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu ini hukumnya ketarik menjadi wajib. Baca Al-Fatihah rukun. Ternyata membaca Al-Fatihah tidak sempurna bacaannya kecuali kita harus mempelajarinya, cara baca Al-Fatihah gimana. Maka cara baca Al-Fatihahnya ini hukumnya juga ketarik menjadi dan cara membaca Al-Fatihah dengan yang baik dan benar itu ada dalam bahasan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu isinya apa aja? Mempelajari bagaimana pengucapan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Alhamdu itu ada huruf ha, di mana makhrajnya ha, tempat keluarnya ha. Ya, jangan sampai ketukar. Ada ha, ada ha, ada ho. Beberapa orang baca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu sudah beda itu. Bukan ha dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada misalkan ha, itu udah beda lagi. Dan belum yang lain-lain. Nah, jadinya ini mudah-mudahan semuanya paham ya urgensi pentingnya belajar ilmu tajwid. Ya, kalau ternyata kita mungkin masih meremehkan atau mungkin kurang ngeh, dalam sholat aja ada bagian yang memang harus kita pelajari, perbaiki. Terus abis itu dipersempit lagi. Berarti saya belajar tajwid sekarang karena buat sholat yang mana itu rukun, jangan-jangan sholat saya gimana nih statusnya selama ini? Ya udahlah, saya wajib belajar Al-Fatihah aja deh Ustadz. Gitu akhirnya. Ya udahlah, daripada nggak ada sama sekali. Insyaallah mudah-mudahan Al-Fatihah kalau dia belajar tahsin Al-Fatihah misalkan, itu punya pengaruh buat bacaan-bacaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada saya tutup insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ilmu Quran, ilmu nagham itu Ustaz, itu kedudukannya di mana Ustaz? Dibandingkan dengan ilmu tajwid. Ilmu maqamat. Nagham. Ya, ilmu nagham, irama. Itu maksudnya apa ya? Itu kapan mulai adanya? Baik. Ilmu irama itu adalah ilmu memperindah bacaan kita, membaguskan bacaan kita. Maka tentu basic yang utama yang wajib tentu adalah ya tadi, bagaimana pelafalan kita, pembacaan kita itu sudah baik dan benar. Adapun irama itu adalah sunnah kita memperbagus bacaan suara. Kedudukannya begitu. Jadi orang yang ingin belajar membaca Al-Quran, jangan kebalik. Dia belajar bagaimana bacaan Al-Qurannya enak gitu. Ya enggak? Biasanya kan gitu kita. Itu bukan prioritas, bukan suatu hal yang utama. Tetap yang utama itu apa? Mempelajari ilmu tajwid, makharijul huruf, was-sifat, dan hukum-hukum tajwid. Jelas kata Imam Ibnu Al-Jazari, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi ay ya'lama idh wajibun 'alaihimu muhattamu, yang wajib untuk dipelajari
qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifat. Jadi belajar makharijul huruf was sifat dulu. Enggak ada keterangan para ulama, coba cari Pak Haji. Enggak ada kata keterangan ulama, kita mempelajari ilmu maqamat. Adapun ilmu maqamat itu saya juga kurang familiar, kurang menguasai. Itu ada namanya maqam ini, maqam ini, maqam ini. Tetapi itu insya Allah hukumnya boleh dipelajari, tapi bukan prioritas. Jangan salah kalau kita mau belajar. Bukan belajar bagaimana supaya bacaan kita enak, berirama, tapi kita melupakan, menomorduakan pengucapan baik dan benar. Jadi artinya adalah kalau begini, ya, kalau kita membaca Al-Quran terkait irama itu sangat positif, boleh. Pun kalau baca Quran nggak ada iramanya, enak nggak? Nggak enak. Kita sendiri mungkin dengernya aja nggak betah, apalagi orang lain. Ya nggak? Makanya imam itu kan bacaannya harus yang bertajwid dan dengan irama yang enak gitu. Jadi bacaan Al-Quran terkait irama, kalau kita komparasikan atau kita bersamakan bahwa irama itu, makom itu harus mengikuti bacaan, bukan bacaan mengikuti irama. Paham nggak kira-kira? Jadi apa tadi? Irama, makom, nagom, ya, nada itu mengikuti, harusnya mengikuti bacaan Al-Quran, bukan bacaan kita yang malah mengikuti irama. Jangan dibalik. Wallahu a'lam bishawab. Sekian Pak Haji, insyaallah cukup, insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.